melakukan jeda dari aktivitas yang mungkin menjenuhkan dalam keseharian kita, justru diharapkan menjadi refreshing, menjadi ajang refreshing untuk kita lebih giat, untuk kemudian setelahnya lebih giat beramal soleh. Bahkan setelah kita selesai dalam suatu kegiatan, suatu amal soleh, syariat ini menganjurkan, bahkan menuntut kepada kita untuk beralih pada aktivitas berikutnya. Demikianlah seterusnya ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah sebagaimana yang tersebar dalam player yang mungkin oleh ikhwah sebarkan, kita akan masih berbicara seputar karakteristik orang-orang yang bertakwa. Pembahasan ini ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pilih sebagai ajang introspeksi buat diri saya dan kepada kita semuanya dari aktivitas ibadah yang telah kita galakkan pada bulan suci Ramadan. Malam ini adalah malam perdana saya bisa mengisi kembali kajian rutin setiap malam Ahad ini. Berbeda mungkin dengan asatidzah yang lain. Karena itu saya ingin menjadikan ini sebagai muqaddimah dari ta'lim saya. Meskipun ini tentu akan lebih berguna, akan lebih saya tujukan kepada diri saya pribadi, dan untuk selanjutnya kepada ikhwah dan siapapun yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini nantinya. Ada banyak dalil yang terdapat dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kita. Banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berbekal dengan takwa itu. Setiap Jumat misalnya khutbah tidak dianggap sah atau tidak memenuhi rukun, ya. Kalau seorang khatib tidak menjadikan di antara khutbahnya itu adalah wasiat ketakwaan, karena itu seorang khatib pasti membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini penegasan buat ikhwah yang sering khutbah, ya, untuk kemudian memperhatikan wasiat ketakwaan ini. Yang kedua, ikhwah sekalian, hadis-hadis hadis-hadis Rasulullah SAW juga kita akan bisa temukan begitu banyak yang memerintahkan kepada kita. Ya, seperti misalnya Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah, ya, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Yang kita bisa garis bawahi di sini adalah kalimat ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Karena itu ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ketakwaan yang begitu mudah kita ucapkan, ikhwah sekalian. Lisan kita gampang, begitu ringannya mengikrarkan, bahkan mengulang-ulangi kalimat ini. Bahkan ayat tentang wasiat ketakwaan ini adalah ayat yang mungkin paling banyak kita hafalkan. Tetapi untuk mengamalkannya tentu tidak seringan kita mengulang-ulangi dalam aktivitas keseharian kita. Karena itu, sekalian,
Ini semakin menunjukkan pentingnya ya untuk kemudian kita selalu mengulang-ulangi nasihat ini ya, agar kemudian dia menjadi patron bagaimana kita menjalani hidup kita pasca Ramadan. Bukan hanya bermaksud mengevaluasi dari seluruh rangkaian ibadah yang telah kita galakkan dan untuk mengukur indikator berhasilnya puasa kita, tetapi memang secara umum demikian. Ya, memang secara umum demikian. Wasiat ketakwaan ini dan bekal takwa ini perlu untuk senantiasa kita saling mengingatkan. Terlebih lagi ikhwas sekalian, dari karakteristik atau dari penjelasan takwa yang akan kita bacakan nantinya ini akan semakin menunjukkan bahwasanya ternyata takwa itu ya, tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita ucapkan. Ya. Dan kali ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang mana disediakan surga yang luasnya arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dalam ayat ini, lanjutan ayat ini menjelaskan bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina selanjutnya disebutkan bahwasanya ada karakter yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa itu yang dalam lanjutan ayat ini disebutkan. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang pertama. Sebentar ya kita akan melihat apa maksud daripada kalimat ini. Ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Ya, sebentar kita akan lihat bagaimana penjelasan ulama tafsir kita kaitannya dengan itu. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Ya. Wal kadhimina al ghaidh. Ya. Yaitu orang-orang yang mampu menahan, ya, mampu mengendalikan amarahnya. Ya. Al kadhimina al ghaidh. Yaitu mampu mengendalikan, bukan berarti tidak pernah marah. Ya, di garis bawahi ikhwas sekalian, ya bahwasanya bukan berarti tidak pernah marah. Tetapi yang membedakan ya dirinya dengan orang yang tidak bertakwa adalah mampu mengendalikan amarahnya, mampu menahan amarahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, dan juga mampu memaafkan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ya. Memaafkan orang yang mungkin ada persoalan dengannya. Memaafkan orang yang mungkin ada ya sesuatu yang membuatnya bisa emosi, bisa marah, ya, atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Dan sebentar ya insyaallah kalau waktu kita cukup, ya ada kisah seorang majikan dengan budaknya yang mengamalkan ayat ini. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita akan mencoba melihat dulu satu persatu daripada penjelasan kalimat demi kalimat daripada ayat ini. Yang pertama ya sekalian, kita lihat dulu makna at-taqwa.
Ya, makna at-taqwa. Ya, setelahnya nanti kita akan melihat bagaimana karakternya. Yang pertama ya sekalian, penulis kitab ini mengatakan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah humul ladzina taqaw rabbahum bittikhadil wiqayati min adabihi bi fi'li ma amarahum bihi. Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya orang yang bertakwa itu ya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, ya, takut kepada Rabb-nya, ya, yang mana menjadikan takwa itu atau menjadikan takwanya itu sebagai wiqayatun, ya, sebagai benteng, ya, untuk kemudian menjauhkan atau membatasi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai benteng, menjadikannya sebagai motivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi diperhatikan ini ikhwas sekalian, ada dua, ya, ada dua fungsi daripada takwa ini buat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama akan menjadi perisai baginya, ya, menjadi pembantu buat dirinya untuk kemudian menghindarkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi benteng untuk kemudian bisa agar dia tidak terjatuh dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi fi'li ma amarahum bihi. Ya, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ta'atan lahu, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'an li thawabihi wa tarku ma nahahum anhu. Ya, sekaligus juga bahwasanya orang yang bertakwa itu ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bima amarahum bihi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengharapkan pahalanya. Ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepadanya dan sebagai bentuk rasa takutnya dari adanya iqab, dari adanya azab, adanya hukuman ketika dia melaksanakan kemaksiatan atau ketika dia melaksanakan keburukan itu. Ya. Baik. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, kita bisa melihat dari penjelasan ini bahwasanya orang yang bertakwa itu ternyata adalah orang pertama, dialah orang yang akan menjadikan takwanya, ya, sebagai perisai. Ya, dengan takwa itu akan menjadi perisai baginya untuk kemudian tidak terjatuh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, dan dengan perintah yang dilaksanakan itu dia akan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya sekalian, hal yang juga perlu kita ketahui dari penjelasan ini, bahwasanya orang yang bertakwa itu, ya, bukanlah orang yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang bersih, bukanlah orang yang maksum, ya, bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan. Ya. Tetapi ya sekalian, bagaimana orang yang terjatuh dalam kesalahan ini? Orang yang bertakwa ini adalah orang yang akan menjadikan takwanya sebagai perisai, akan menjadikan takwanya sebagai benteng. Ya, karena itu, karena dia menyadari dirinya bahwasanya bisa saja jatuh, bisa saja keliru, karena itu akan menjadikan takwanya sebagai benteng. Ya, akan menjadikan takwanya sebagai penghalang. Ya, karena itu orang yang semakin menyadari dirinya lemah, maka dia akan semakin berusaha untuk mengupayakan takwa itu pada dirinya, karena dengan takwa itu akan menjadi benteng buatnya. Ya, sejenak kita lihat penjelasan yang lain. Ya. Dalam kitab Aisarut Tafasir, ya, makna al-muttaqin, ya,
Al-muttaqun humul ladzina taqallaha ta'ala falam yu'suhu bitarki wajibin wala bi fi'li muharramin wa in hadatha minhum zanbun tabu minhu fauran. Nah, ini dia. Ya, ini yang kita katakan tadi, bahwasanya orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan. Ya. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kemaksiatan, ya, yaitu dengan terjatuh dalam meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga tidak terjatuh dalam perbuatan keharaman. Dan kalau ternyata itu terjadi, ya, kalau ternyata dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan yang bisa menyebabkan dia terazab, atau dia terjatuh dalam perbuatan keharaman, bagaimana sikapnya? Cerminan orang yang bertakwa, ikhwas sekalian, adalah, ya, di sini katakan wa in hadatha minhum zanbun tabu minhu fauran, maka dia segera bertaubat. Ya, dia segera bertaubat. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak berlama-lama, orang yang tidak asyik dengan kesalahan itu. Tetapi begitu dia salah, maka dia akan bertaubat fauran. Ya, fauran itu artinya segera. Ya. Ya. Saya lupa apa lagi sinonimnya fauran ini. Ya. Ustadz Ali ingat sinonimnya fauran. Segera. Ya. Ajilan, ya. Ya, sama ajilan, dengan cepat, dengan segera. Ya. Ini menunjukkan karakter seorang yang bertakwa. Ketika terjatuh, ketika keliru, maka dia akan beristighfar, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fauran. Dia tidak menunda-nunda. Ya, dia tidak menunda-nunda. Ya. Baik. Karena itu ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu berpeluang untuk salah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya semua kita bisa terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada pengecualian dari kita. Tetapi yang membedakan ikhwas kalian, orang yang bertakwa, ya, dalam penjelasan kita ini, dan bagaimana seorang anak cucu Adam seharusnya, ya, adalah ketika terjatuh dalam kesalahan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang terjatuh dalam kekeliruan, adalah orang yang bersegera untuk bertaubat. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang senantiasa bertaubat. Ya. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, karena itu orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah keliru. Tetapi yang membedakan, begitu salah, begitu keliru, maka dia segera meminta maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kekeliruan maka ini banyak. Ya. Ketika kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri orang yang bertakwa, maka seluruh bentuk ketaatan, ya, akan dikerjakan, akan diupayakan dalam hidupnya. Dan ketika kita berbicara pelanggaran, maka secara umum pelanggaran yang mana seorang bertakwa ketika terjatuh dalam suatu pelanggaran, maka dia akan segera untuk bertaubat. Ya. Kalau berbicara tentang memaafkan, ya, pasca Idul Fitri, ya, maka meskipun sebentar ada pembahasan al-afina anin nas, ya, tapi mumpun saya ingat, ya, ini adalah salah satu di antara perbuatan yang seorang yang bertakwa harus segera lakukan. Ya, segera lakukan, karena ini adalah salah satu bentuk atau salah satu di antara bentuk kesalahan di mana seseorang bisa terjatuh. Ya, ketika dia menyadari dirinya telah menyakiti seseorang, telah menyinggung perasaan seseorang, ya, maka seharusnya orang yang bertakwa adalah segera
memohon maaf. Ya. Segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kaitannya dengan sesama manusia, yang mana kesalahan sesama manusia tidak akan terampuni kecuali dia telah termaafkan, maka dia akan segera untuk meminta maaf. Saya teringat ini salah satu kelebihan ikhwah-ikhwah kita di Stiba dulu, ya, khususnya di masa yang kami saksikan, ketika di dalam kamar, ya, yang dalam satu kamar itu kami jumlahnya ada 20 orang, ya, ketika dalam satu kamar ada terjadi perselisihan, ya, ada terjadi adu debat, ya, adu argumen, ya, satu sama lain di antara kita kadang hanya melihat-lihat, ya, melihat, dan tidak jarang dari perdebatan itu ada nada yang terangkat, ya, tapi kita melihat sebentar, tidak lama setelah itu satu di antaranya akan datang meminta maaf, ya, satu di antaranya itu akan datang meminta maaf, ya, dan ini di antara rahasia yang saya saksikan, ya, selama keberadaan saya 6 tahun lebih di ma'had itu, tidak pernah ada adu fisik, ya, tidak pernah terjadi perkelahian yang sifatnya adu fisik, ya. Kenapa ya host kalian? Salah satu budaya minta maaf ini yang begitu cepat, yang dihidupkan ketika terjadi perselisihan satu sama lain di antara kita, maka segera salah satunya datang meminta maaf, ya. Taib. Ini mumpun saya ingat ya host kalian, yang mana ciri seorang yang bertakwa itu salah satunya adalah ketika dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka dia segera bertaubat. Ya, taib. Selanjutnya host kalian, ya, mari kita lihat karakteristik takwa yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ya. Bagaimana karakter ini host kalian? Yang pertama, dalam penjelasan ini dikatakan fahum yunfikuna ma amaru biinfaqihi 'alal wajhil matlubi minhum. Ya, orang yang bertakwa ini, ya, akan menginfakkan sebagaimana yang diperintahkan padanya. Ya, akan membelanjakan hartanya, akan mengeluarkan infaknya sebagaimana yang memang diperintahkan untuknya, yang memang diminta untuknya. Ya. Apa yang diminta ini host kalian? Ya. Di sini katakan minaz zakati was sadaqati ala man lahu haqqun alaihim wan nafaqatin fil jihadi wa ghairihi fi sabilil khair. Ya. Sedekah yang wajib, sedekah yang memang harus dikeluarkan, yang diminta darinya adalah zakat itu. Ya, ini yang pertama, zakat itu. Ya. Zakat ini, ya, bukan cuma zakat harta, zakat fitrah yang kita bisa saksikan setiap hari raya, menjelang hari raya dikeluarkan, ya. Tetapi juga lebih luas daripada itu adanya zakat mal. Yang ini yang mungkin terkadang masyarakat kita tidak banyak saksi atau tidak banyak memperhatikan itu. Ya. Saya teringat ini sebelum saya ke sini tadi sore, di salah satu FB seseorang saya melihat di suatu kampung, ya. Dan saya duga ini daerah selatan. Ya. Di mana di situ, dan ini tidak menyebutkan namanya, di situ ada sekelompok ibu-ibu, ya, sekelompok ibu-ibu yang nampaknya adalah para, ya, hujaj, ya. Mereka adalah ibu-ibu haji yang sudah hajat dan seterusnya. Ya. Dan masya Allah ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemandangan yang saya takjub dengan itu karena menampakkan perhiasan yang berlebihan pada dirinya. Ya. Saya terkesima melihatnya karena biasanya kita melihat perhiasan itu hanya, ya, cincin, gelang, tapi ini cincinnya ternyata besar sekali. Iya, cincin emasnya itu besar sekali sini. Iya, Indo emas, ya. Besar sekali ikhwas sekalian. Dan itu bukan cuma itu, ternyata di sini juga ada, di lengannya juga ada. Kemudian belum lagi rantainya yang juga besar, belum lagi di aksesoris bajunya. Ternyata juga ada yang tadinya saya pikir adalah
apa ya, rajutan-rajutan ya. Ternyata bukan, ternyata juga emas. Iya, ternyata juga emas. Iya. Ternyata juga emas. Bahkan ada di antara mereka mampu memiliki tas. Ya, mampu memiliki tas. Ya, ini di luar daripada itu, tapi saya pernah lihat. Ya, dan ketika saya komen apa ini juga emas, ternyata juga emas, dan itu sebanyak 200 gram. Ini tas. Ya. Saya tanya apa itu juga emas? Dia bilang iya, itu 200 gram. Ya. Dari sini ya host kalian, saya teringat apa yang kita sebutkan ini dengan apa yang saya saksikan tadi itu. Saya bertanya-tanya, mudah-mudahan ya, ibu-ibu yang memakai seperti ini, menampakkan seperti ini juga tidak lupa zakat hartanya. Ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Ya. Yang kalau kita kalkulasi tadi itu sudah pasti lebih daripada kewajiban zakat itu. Sudah lebih daripada nisabnya. Ya, ada ingat nisabnya emas? Berapa gram? Ya. 85 gram. Ya, 85 gram. Baik. 85 gram ya, dan dia menetap selama 1 tahun, maka dia sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Ya, wajib dikeluarkan 2,5%. Ya. Yang tadi tas itu yang beratnya 200 gram itu sudah lebih. Ya. Ini sudah lebih. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebutkan ini karena kaitannya dengan ciri orang yang bertakwa itu adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang mana yang harus diinfakkan adalah sesuatu yang memang harus dikeluarkan. Apa itu? Zakat. Ya. Zakat fitrah sudah jelas. Tapi hari ini zakat harta ini yang mungkin jarang masyarakat kita tunaikan. Ya. Taib. Selanjutnya host kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasadaqat, ya, dan sedekah-sedekah. Ya, sedekah ini juga adalah perintah, ya. Hanya saja bedanya dengan zakat, kalau sedekah ini tidak tidak ditetapkan kadarnya. Kapan sedekah itu harus dikeluarkan. Ya. Tetapi mengeluarkan sedekah ini juga tuntutan. Ini juga sesuatu yang diminta. Ya. Dan buat orang yang bertakwa, dia akan berinfak pada 2 keadaan. Ya. Ada kalanya orang berinfak itu ketika lagi menanti sesuatu yang ditunggu-tunggu. Misalnya dia ikut tes ini, maka dia bernazar, kalau saya lulus, maka saya akan berinfak ini. Atau lagi ikut tes apa dan seterusnya, maka ya langsung mengeluarkan sedekah di hari Jumat itu. Ya. Sedekah yang dimaksud ikhwas kalian buat ciri orang yang bertakwa adalah bersedekah bukan karena itu. Ya. Bukan karena adanya hajatan, bukan karena adanya nazar, ada harapan yang diinginkan. Ya, ada kesuksesan yang diharapkan. Tetapi yunfikuna fis sarra. As-sarra adalah kondisi al-ghina, di mana dia mampu, di mana dia memiliki kecukupan, di mana dia lapang. Ya. Dan dalam kondisi ini ya ada orang yang mudah berinfak karena dia lagi banyak. Tapi untuk diingat, ada juga orang yang lupa. Bahkan tidak jarang ada orang yang meminta, berharap untuk mendapatkan harta begitu banyak, dan dia mengatakan, kalau saya termasuk seperti ini, maka saya tidak akan lupa dan saya akan banyak berinfak. Tapi begitu dimiliki, ternyata dia sama juga dengan yang mereka yang tidak mengeluarkan infaknya. Yeah. Dia justru lupa. Ya. Baik. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dan juga dalam kondisi susah. Ini mungkin yang lebih berat. Kalau dalam kondisi lapang mungkin semua orang bisa. Terlebih lagi yang memiliki pemahaman agama yang baik. Tetapi berinfak dalam kondisi berat, dalam kondisi dia juga tidak memiliki, dia juga butuh, dalam kondisi ini ikhwas kalian iman kita diuji. Ya, dan saya kira ya kaitannya dengan ini banyak kisah-kisah yang antum sudah banyak dengarkan, ya, sahabat Ansor yang menjamu tamu Rasulullah SAW ya dalam peristiwa perang Ahzab, ya, perang Khandaq,
Ya. Dalam kondisi sebenarnya orang paceklik, ya, orang kesusahan dan dalam kondisi orang kelaparan, tetapi ada sahabat Nabi yang berinfak, ya, menginfakkan kurmanya. Ada di antara mereka yang berinfak dengan memotong seekor kambing. Ya, ini kode keras kayaknya. Iya, berinfak dengan seekor kambing. Ya, meskipun jumlahnya pada waktu terbatas, jikalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang bekerja menggali parit pada waktu itu. Ya, ini dalam kondisi sulit, ikhwas sekalian. Ya, dalam kondisi sulit. Tetapi dalam kondisi sulit, dia juga tidak terhalangi untuk mau mengeluarkan infaknya. Dan meskipun harus bisik-bisik dengan Rasulullah, mengatakan, sebentar ini datang ke rumah ya Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah mengajak semua orang yang bekerja. Iya, mengajak semua orang yang bekerja, padahal stok terbatas. Iya. Sehingga begitu Rasulullah mengajak semua yang bekerja pada waktu itu, maka dia berlari menemui istrinya dan mengatakan, celaka engkau. Iya. Rasulullah mengajak semua orang. Iya. Dan di sini terbukti adanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, jangan dihidangkan sebelum saya lebih duluan tiba. Dan ternyata kemudian Rasulullah melakukan sesuatu dan akhirnya makanan itu cukup buat semua. Ya, semua sahabat makan, ya, satu sama lain makan, semuanya makan dengan sepuasnya, dan setelah selesai ternyata masih ada sisa. Ya, ternyata masih ada sisa. Ya. Baik. Kita tidak garis bawahi persoalan mukjizatnya di sini, tetapi kita garis bawahi adanya orang-orang, adanya sahabat Rasulullah yang mau berinfak dalam kondisi sulit. Iya. Dalam kondisi susah. Iya, dan itu diantara ciri takwa itu. Ikhwas sekalian, ya, kita ini selama Ramadan kemarin begitu banyak infak-infak yang datang pada kita. Ya. Belum lagi infak ini, belum selesai infaknya, ada juga infak ini dan seterusnya. Dan ternyata setelah selesai itu, ikhwas sekalian, kita kemudian aktif tarbiyah, kita kemudian aktif ta'lim. Lagi-lagi, ya, permintaan sedekah itu, permintaan infak itu akhirnya tetap datang. Karena itu, ikhwas sekalian, ya, tentu ini adalah peluang buat kita, dan agar kita tidak mengatakan rasa-rasanya baru kemarin kita GDR. Ya, rasa-rasanya baru kemarin kita amplop Ramadan. Ya, kini kita dimintai lagi berinfak di tarbiyah. Kini kita dimintai lagi untuk pembangunan masjid dan seterusnya. Iya. Baik, karena itu sekalian, ciri orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Baik. Ini belum isya ya? Belum. Baik. Kita pindah kepada yang kedua, ikhwas sekalian. Karakter yang kedua, ya. Di sini dikatakan yang ketiga maksud saya adalah al-kadhimin al-ghaid, ya, al-kadhimina al-ghaid. Ya. Hum al-habisuna li ghadbihim. Idza ghadabu fala ya'taduna wala yahkiduna ala ghairihim bisababihi. Ya. Maksud daripada al-kadhimin al-ghaid di sini, ikhwaskannya, adalah orang yang mengendalikan amarahnya, orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, bukan berarti tidak marah, tetapi mampu mengendalikan amarahnya. Ya, kita lihat di sini al-ghaid, ya, al-kadhimin al-ghaid, al-qaid. Ya. Ya, ternyata penjelasannya sama. Ya. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Ketika marah, maka dia akan menahannya. Ya. Baik. Ikhwas sekalian,
Saya langsung saja pada kisah yang saya janjikan tadi. Salah seorang sahabiah. Ya. Ketika suatu waktu salah seorang pembantunya, ya, salah seorang budaknya datang membawa masakan gulai. Di situ dikatakan gulai. Enggak tahu gulai kambing atau bagaimana. Kita enggak usah sering-sering sebut kambing. Ya, sudah tadi. Ya. Dia membawa masakan gulai. Dalam terjemahan itu katakan gulai. Ya, ada ke gula lain selain gulai kambing? Nggak ada, Di? Oh iya. Kalau begitu gulai kambing. Taib, budak ini membawa masakan gulai kambing dan tanpa sengaja host kalian itu tumpah. Iya. Masakan itu tumpah dan mengenai majikannya. Ya, tumpah dan mengenai pakaian majikannya. Ya. Dalam penjelasan itu host kalian, ya, ini saya dapat di penjelasan ayat ini di tafsirweb.com, ya. Di situ dikatakan bahwasanya ketika peristiwa itu terjadi maka hampir saja dia memukul pembantunya itu. Tapi host kalian dengarkan bagaimana pembantu ini, pembantu yang cerdas. Ya. Ketika hampir dipukul maka dia langsung mengatakan, "Ya Tuhan, bagaimana Anda mengamalkan ayat ini?" Iya. Kayaknya kalau hari ini ada orang yang mau dipukul seperti ini terus kita mengatakan begitu, mungkin kita dianggap patotuai. Ya, kita mungkin malah dianggap melawan. Ya. Pembantu ini host kalian justru mengatakan, "Ya Tuhan, bagaimana Tuhan mengamalkan ayat ini?" Wal kadhimina al-ghaid. Ya. Maka sahabiah itu mengatakan, "Iya, saya sudah mengamalkan ayat itu. Artinya saya tidak jadi memukulmu, itu menunjukkan bahwa saya telah mengamalkannya." Dia sudah menahan amarahnya. Ya. Selanjutnya sekalian, pembantu ini tidak diam sampai di situ. Padahal dia tidak jadi dipukul. Maka dia kemudian menyebutkan ayat setelahnya, wal afina anin nas. Dan orang yang ciri takwa yang disebut dalam ayat ini adalah orang yang bukan hanya menahan amarahnya, tetapi juga mau memaafkan orang. Ya, mau memaafkan orang lain. Maka pembantu ini mengatakan, ya bukan hanya sampai di situ, tetapi ciri orang yang bertakwa adalah al-afina anin nas. Maka sahabiah ini juga mengatakan, saya juga mengamalkannya karena saya sudah memaafkanmu. Tidak selesai sampai di situ, ya host kalian. Pembantu ini lagi-lagi meneruskan ayat itu mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Ya, kalau hari ini orang mungkin mengatakan betul-betul pembantu ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, ternyata dia mengatakan lagi bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka sahabat ini mengatakan, iya, sebagai bentuk baik saya, maka sekarang kamu bebas. Artinya kamu sekarang merdeka. Baik. Pelajaran yang berharga ikhwas sekalian, kejadian ketika pembantu ini menjatuhkan, pembantu ini menumpahkan masakan itu dan mengenai baju majikannya, majikannya ini tidak marah, ya mampu menahan amarahnya, bahkan tidak memukulnya. Setelah itu memaafkannya, bahkan dia berbuat baik. Dan bentuk baiknya adalah perbuatan baik yang dinanti-nanti, yang sangat dirindukan oleh seorang budak. Apa itu? Dimerdekakan. Iya. Maka dengan itu ya sekalian, dia mengamalkan ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga bisa ingat kejadian adanya seorang Arab Badui yang datang buang air kecil di sudut masjid Rasulullah. Ya, saya kira sekedar menyebutkannya kita sudah semua ingat. Bagaimana kejadian itu ketika seorang Arab Badui, ya seorang Arab Badui yang memang kedatangannya selalu dinanti-nanti para sahabat. Ya, kenapa dinanti-nanti? Karena kalau ada Arab Badui datang, maka dia akan melakukan keanehan dan dengan itu akan keluar ilmu dari Rasulullah SAW. Karena itu hadirnya seorang Arab Badui itu biasanya dinanti-nanti oleh para sahabat. Ya. Tapi kejadian kala itu ya sekalian, ya hampir saja mencelakakan dirinya.
Bisa dibayangkan ketika rumah Allah, masjid kaum muslimin, yang mana masjidnya pada waktu itu tidak seperti hari ini. Ya, belum ditehel, ya belum seperti ini lantainya. Ya, tapi berupa padang pasir sekalian. Ya, yang bisa saja ketika ada buang air di situ maka baunya akan tinggal, tidak bisa dipel dan seterusnya. Ya, ketika Arab Badui ini melakukan tindakan itu, maka para sahabat kemudian marah. Ya, bahkan ada di antaranya yang ingin memenggalnya, ada di antaranya yang ingin memukulnya. Ya. Tapi ternyata kemudian Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Biarkan dia." Ya. Dan di sini secara medis, ya, meskipun Rasulullah bukan alumni kedokteran, tapi ternyata paham. Ya. Dan ini bukti bahwasanya Rasulullah tidak mengatakan sesuatu melainkan dibimbing oleh wahyu ilahi. Ternyata Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Selesaikan kencingnya." Karena secara medis ketika orang kencing dihentikan, apalagi dikagetkan, maka pertama secara fikih dia bisa mengotori banyak tempat. Yang tadinya mungkin hanya satu arah, ya, ke bawah saja. Tapi karena dikagetkan, ya sekali antum mau pukul, maka dia bisa menyebar. Ya, dia bisa menyebar. Secara fikih akan menyebar. Ya, dan akan merepotkan nanti. Secara medis, ya sekalian, orang yang sementara mau air kecil, kemudian dikagetkan, dihentikan, dia akan menahan, maka itu akan yadurru sihhatuhu, akan merusak kesehatannya. Antum praktekkan buang air kecil, kemudian antum tahan. Ya. Baik. Maka kalimat Rasulullah, "Da'hu, biarkan dia," memiliki makna yang banyak dan memiliki faedah yang banyak. Ada faedah medis dan ada faedah fikhiyah. Ya, ada pelajaran fikih, sisi fikih yang kita bisa ambil. Setelah selesai, ikhwas sekalian, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mengambil satu ember air. Mengambil satu ember air. Orang mengatakan, enak betul orang ini. Dia yang buang air kecil, dia yang bikin marah-marah, kita lagi yang disuruh ambil air. Kita lagi yang disuruh menyiram. Ya. Dan kenapa satu ember air, ikhwas sekalian? Di sini lagi-lagi ada pelajaran fikih, bahwasanya najis yang sedikit ketika disiram air yang lebih banyak maka akan selesai najisnya. Karena itu kalau antum mandi di sungai di Kalimamuju, antum mandi di tempat yang mengalir itu dan ada kuning-kuning lewat, bukan berarti antum batal mandinya. Ya, bukan berarti tidak boleh berwudu di situ. Kenapa? Air bersihnya masih jauh lebih banyak daripada yang kuning-kuning lewat itu. Kita mandi di sini di atas mengalir dan boleh jadi ada yang buang air kecil mengalir, ya sekalian. Tapi secara fikih ini tidak mengapa karena jumlah air yang bersih masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang kotor. Ya. Baik. Karena itu sekalian hadirnya seorang Arab Badui yang hadirnya seorang Arab Badui di sini datang membawa faedah banyak. Faedah fikih, pelajaran bagaimana Rasulullah menahan emosinya. Ya, pelajaran bagaimana Rasulullah menyuruh para sahabatnya menahan emosinya dan mengatakan, tahan, biarkan dia selesaikan. Bahkan setelah itu, ikhwas sekalian, ya, ada bab fikih yang keluar, ada solusi yang dikeluarkan oleh Rasulullah, dan dengan itu buahnya Arab Badui ini masuk Islam. Bahkan terkenal dengan doanya mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana." Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan tidak usah rahmat yang lain. Kenapa? Ada yang marah-marah tadi. Ya, ada yang mau pukul dan seterusnya. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan tidak usah rahmat yang lain. Ini bahayanya kalau kita berbuat tidak baik pada orang. Dia bisa berdoa, dia bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Ya. Karena itu, ya, semoga ini adalah pelajaran buat kita. Dan karena itu, host kalian, kalimat takwa yang kita dengung-dengungkan, yang kita sebutkan di sini sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang tidak mudah. Karena itu, host kalian, ya, pasca Ramadan ini, apakah puasa kita sudah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa? Silakan periksa masing-masing diri kita. Kita periksa dan kita coba bawa karakter ini, ciri-ciri ini pada diri kita.
Tentu saja ikhwas sekalian tidak serta-merta, tetapi ada hal yang kita bisa periksa dan ada hal yang bisa diupayakan. Untuk diingat tadi bahwasanya orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang bersih sama sekali, tetapi dia adalah orang yang ketika terjatuh maka dia akan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya sekalian ta'lim muqaddimah kita malam ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan kita secara rutin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.